Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita saudara yang dikasih dalam Tuhan secara singkat dan kita bisa mengerti gitu kan. Sehingga pada akhirnya sebelum kita melakukan segala sesuatu di sepanjang hari berjalan ini, maka firman Tuhan yang menjadi dasar, firman Tuhan yang menjadi kekuatan, dan firman Tuhan yang menjadi pengharapan buat saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Bapa, kami rindukan firman-Mu. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu dibekali, dikuatkan oleh firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kami. Pada akhirnya kami melangkah di dalam kepastian. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Hakim-Hakim pasal 11 ayat pertama bilang seperti ini. Adapun Yefta, ada seorang yang bernama Yefta, Alkitab catat. Siapa dia? Orang Gilead, ya kan? Orang Gilead sudah dikasih dalam Tuhan. Dan Alkitab mencatat dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi kalau Alkitab sudah mencatat bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, kita percaya orang ini dipakai Tuhan. Amin. Orang ini diurapi Tuhan, orang ini dahsyat, orang ini luar biasa, dan dipercayakan perkara-perkara yang dahsyat. Tapi apa dia? Siapa dia? Iya kan, perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta, ialah Gilead. Jadi seorang pahlawan yang Alkitab catat ini, saudaraku, pahlawan yang gagah perkasa, dia memiliki seorang ibu perempuan nakal atau perempuan sundal. Tapi ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita, bahwa kita nggak bisa memilih kita dilahirkan di keluarga mana. Kita nggak pernah bisa memilih siapa yang menjadi orang tua kita, siapa yang menjadi ibu kita, siapa yang menjadi ayah kita. Namun kita bisa menentukan apa yang menjadi hari depan kita. Bagaimana ketika kita hidup takut akan Tuhan. Siapa Yefta? Yefta memiliki seorang ibu, seorang perempuan sundal, perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Tapi Yefta memutuskan dirinya untuk mau hidup dipakai Tuhan. Makanya tercatat dalam Alkitab bahwa dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Katakan amin. Jadi saya mau ingatkan pada pagi hari ini buat setiap kita, Tuhan tidak pusing akan masa lalumu seperti apa, saudara. Tuhan tidak peduli apa yang menjadi masa lalumu. Tuhan tidak pernah pusing apa yang menjadi masa kelammu. Yang Tuhan mau perbaiki dalam hidup saudara dan saya adalah masa depan kita. Karena janjinya jelas. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kepada saudara dan saya, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Amin, saudara. Hari depan kita Tuhan yang atur. Masa lalu kita mungkin kita bisa gagal. Masa lalu kita mungkin kita bisa hancur. Mungkin kita dilahirkan dari keluarga yang broken home, keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Tapi ketika kita dilawat Tuhan, kita dijamah Tuhan, maka saya mau pastikan from zero to hero. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, terbukti. Kenapa saya tahu? Karena firman Tuhan mencatat di Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-11 di bagian B. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dengan kata lain berarti sekalipun Yefta memiliki orang tua yang hancur hidupnya, memiliki orang tua yang perempuan sundal sudah dikasih dalam Tuhan, tapi dia mau memutuskan diri, saya tidak mau menjadi sama seperti orang tua saya mau memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan, saya mau menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, saya mau menyerahkan hari depan saya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kehidupan dia. Demikian pula kehidupan saudara dan saya. Sehingga pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan tidak
peduli dengan apa yang menjadi masa lalumu. Mungkin engkau dulu seorang pemadat, dulu engkau seorang bandar narkoba, dulu engkau seorang lesbian, engkau dulu seorang homoseks, dulu engkau tidak pernah hidup takut akan Tuhan. Hancur hidupmu. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Siapa Paulus? Paulus hidup menyiksa jemaat Tuhan, tapi Paulus mau dipakai Tuhan karena Tuhan mengasihi semua orang. Demikian pula kehidupan kita. Iblis akan mendakwa kita dan berkata, Tuhan tidak akan bisa memulihkan hidupmu. Engkau sudah terlalu najis. Engkau sudah terlalu jauh dari Tuhan. Hari ini, saya mau ingatkan, Tuhan masih bisa mengubahkan kehidupanmu. Asal kita mau. Sehingga akhirnya, kita mau hidup kita dipulihkan. Dan hari depan kita, masa depan kita, tidak akan pernah gagal. Alkitab mencatat, Tuhan akan merangkai masa depanmu menjadi masa depan yang dahsyat. Hari depanmu menjadi hari depan yang penuh harapan. Orang-orang muda, engkau mungkin punya anak, seorang ibu. Engkau mungkin punya anak, seorang ayah. Engkau yang dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, engkau mungkin punya anak. Sampaikan firman Tuhan ini, sehingga orang-orang muda yang akan Tuhan pakai hidupnya, orang-orang muda yang akan Tuhan perlengkapi masa depannya, kalau kita mau hidup dekat dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun yang menjadi masa lalumu, Tuhan sudah kepinggirkan. Kenapa? Dia tidak mengingat-ingat masa lalumu. Dia hanya mengingat-ingat dan terus memikirkan apa yang akan aku buat masa depan bagi anak-anakku yang takut akan aku. Dia akan mereka-rekakan, dia akan merancanakan hal-hal yang dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena itu bawa seluruh perkaramu kepada Tuhan. Sama seperti Yefta membawa seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maka hari ini kita mau memastikan hidup saya, ketika saya membawa hidup saya kepada Tuhan, maka masa lalu saya Tuhan akan ubahkan. Masa lalu saya tidak akan pernah bisa mempengaruhi masa depan saya. Karena saya percaya hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang percaya diri. Kita menjadi orang-orang yang dengan bangga kita berkata, Tuhan berperkara dalam kehidupanku. Sekalipun masa laluku hancur, masa laluku berantakan, aku tidak mau nengok ke belakang. Karena masa laluku adalah sampah. Aku memandang ke depan. Dan karena aku berjalan bersama-sama dengan Kristus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, maka aku percaya hidupku akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hari ini jadi pertanyaan, maukah engkau percaya? Maukah engkau tetap hidup dituntun oleh Tuhan yang mengubahkan hari depanmu menjadi hari depan yang penuh harapan? Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu selama engkau mau berjuang untuk masa depanmu, untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan tidak peduli apa yang engkau pernah lakukan dahulu ketika engkau belum dekat dengan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan akan memperbaiki hidupmu, mengubahkan hidupmu, memberikan hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan, yang akan membawa hidup saudara dan saya masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Maukah kita memperbaiki masa depan kita dengan hidup takut akan Tuhan? Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kepada kami, seorang yang bernama Yefta, yang memiliki seorang ibu yang menjadi perempuan sundal, yang tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan pilih Yefta, Tuhan tetapkan Yefta untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sehingga firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, apapun yang menjadi masa lalu kami, apapun yang pernah kami lakukan sebelum kami mengenal Tuhan, kami percaya Tuhan sudah lalukan itu dalam hidup kami. Dan sekarang kami mau dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan merangkai masa depan kami. Tuhan akan membuat masa depan kami indah, masa depan yang penuh harapan, sebab tangan Tuhan ada pengharapan. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini hamba ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang muda, setiap kami semua yang mengambil bagian dalam renungan pagi di Bible and Coffee ini. Tuhan tolong kami, sehingga tidak ada lagi kami terintimidasi oleh masa lalu kami. Kami tinggalkan itu sebagai sampah yang tidak mau kami tengok, tidak mau kami lihat sebagai masa lalu yang pernah kami lalui. Dan kami mau berjuang untuk selalu disempurnakan. Kami mau berjuang untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dan dalam nama Yesus biar firman termaterai dalam hidup kami. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tuhan mau pakai masa depanmu. Karena itu maju. Persiapkan hidupmu. Maka Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.